Puji hormat kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Shalom. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan katekismus minggu yang ke-32. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita membaca bersama untuk jawabannya. Pertanyaannya, apa yang Allah nyatakan di dalam 10 hukum? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Kita baca bersama di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel pada waktu itu bukanlah supaya mereka gagal, melainkan karena satu hal ini, yaitu karena kasih. Allah ingin agar umatnya hidup sesuai dengan standar kekudusannya. Sewaktu Yesus di dunia, Yesus menyimpulkan dua hukum Allah ini menjadi dua hal, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ke-10 hukum Allah diberikan setelah Allah membebaskan mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Dan hal tersebut merupakan pola Injil, yaitu Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir bukan karena mereka mentaati hukum Taurat, tapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Karena baru sesudah itu Allah memberikan hukum itu kepada bangsa Israel. Jadi sesungguhnya ketaatan kita kepada Allah adalah merupakan respon atas anugerah keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita terlebih dahulu. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk mentaati perintah Allah ini, sebab sesungguhnya menjadi permasalahan utamanya adalah hati kita yang sudah tercemar akibat dosa. Sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itu kecenderungan hati kita adalah melawan Allah, memberontak dari Allah, bahkan kita cenderung untuk mengasihi diri kita sendiri, jauh daripada kita mengasihi Allah. Jadi sesungguhnya adanya 10 hukum Allah sebenarnya menunjukkan akan keberdosaan kita dan betapa kita membutuhkan adanya penyelamat bagi kita. Dan kabar baiknya adalah bahwa Allah Tritunggal tahu dari sejak semula bahwa manusia tidak akan pernah sanggup untuk memenuhi hukum itu. Sebab itu Allah mengirimkan Yesus turun ke dunia untuk menyelesaikan dan menggenapi apa yang tidak akan pernah dapat kita selesaikan. Yesus menggenapi dan mentaati secara sempurna hukum Allah serta menanggung hukuman yang seharusnya kita terima di atas kayu salib itu. Namun Yesus tidak hanya mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Ia mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dan bagi setiap kita yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya bahwa saat ini Roh Kudus itu ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Dan Roh-Nya itu yang akan mengubahkan kita dan memampukan kita untuk dapat mengasihinya sebagaimana mestinya. Sehingga ketika kita oleh anugerah-Nya dimampukan untuk dapat mengasihinya, maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya hukum-Nya itu sangat indah. Dan kita bisa mencintai hukum itu, bahkan kita enggak membenci hukum itu, atau kita merasa terbebani melakukan hukum itu. Karena ketika kita melihat hukum itu, kita bisa melihat kasih Allah yang besar di dalam hidup kita. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin terkadang di dalam kita menjalani ketaatan kita atau usaha kita mengikuti hukum-hukum Allah itu, kita terjebak dengan motivasi hati kita. Mungkin kita ingin diberkati ketika kita melakukan ketaatan itu.
Atau mungkin kita takut Allah menghukum kita ketika kita tidak melakukan ketaatan itu. Oleh sebab itu mari saat ini saya mengundang setiap kita untuk datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan, orang-orang berdosa ini. Namun saat ini kami juga datang memohon ampun kepadamu Tuhan. Karena seringkali Tuhan, ketaatan kami, usaha kami untuk melakukan semua hukum-Mu dipenuhi dengan motif ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami, di dalam kami mengkalibrasi hati kami, di dalam perjalanan kami menuju keserupaan dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.